Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel ya. Hari ini di tanggal 15 bulan Januari 2024 dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya. Terlihat di sini guys, dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan di 0,66% dan untuk Fear and Greed Index namanya masih belum jauh berbeda ya kalau kita bandingkan dari kemarin guys. Posisinya masih di 63 di area greed dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini Bitcoin mengalami penurunan ya di 1,2%. Kemudian untuk Ethereum juga turun di 2,8%, BNB bisa dibilang sideways ya di 0,6% saja. Solana di 1,19%, SRP di 1,7%, Cardano, Avax, Polkadot perubahannya tidak terlalu signifikan ya di 1%, 0,75% dan 3% aja. Kemudian kalau kita lihat ya perubahan dari pergerakan harga sesuai yang ada di chart di sini guys untuk Bitcoin bisa dibilang sedikit demi sedikit kayaknya mengikuti skenario yang kita bikin ya. Tapi kita doakan aja semoga harga di 40.000 ini tidak menjadi target utama ya untuk penurunan Bitcoin ini guys, dan bisa rebound lagi ya, mencoba retest di MA20 time frame daily tepatnya di harga 44.000 ya. Dan berkembang ya di luar sana guys beberapa sebab ya yang disampaikan beberapa analis guys dari spekulasi kenapa Bitcoin ini turun. Seperti yang dilansir ya dari harian Daily Hodl diinformasikan bahwa Anthony Scaramucci mengatakan bahwa koreksi Bitcoin terbaru ini dipuji oleh aksi jual dari Grayscale guys dari produknya GBTC guys. Jadi pendiri Skybridge Capital Anthony Scaramucci mengatakan bahwa koreksi Bitcoin baru-baru ini kemungkinan besar disebabkan oleh investor yang menjual kepemilikan mereka ya di Grayscale Bitcoin Trust. Saham GBTC dikonversi dari trust menjadi Exchange Trade Fund atau ETF ya setelah mendapat persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC minggu lalu. Scaramucci mengatakannya bahwa meja perdagangannya melaporkan bahwa para pemegang GBTC membukukan kerugian pada saham mereka untuk memegang ETF dengan biaya yang lebih rendah berdasarkan laporan dari Bloomberg. Manajer hedge fund juga mengatakan bahwa mantan pimpinan bursa kripto FTX yang bangkrut setelah keruntuhan dramatis pada akhir 2022 mengambil kesempatan ya untuk menjual kepemilikannya selama hype persetujuan ETF Bitcoin kemarin. Dan meskipun Bitcoin telah mengalami penjualan dalam beberapa hari terakhir, Scaramucci berpikir bahwa situasinya akan berubah dalam waktu sekitar 1 minggu ini. Dan satu lagi, telah terjadi periode tenang ya untuk Wall Street, di mana Wall Street belum dapat memasarkan ETF ini dan itu akan dimulai dalam waktu sekitar 8 hari juga guys. Jadi cukup menarik guys ya. Dan kita tunggu aja kira-kira apakah penurunan dari Bitcoin ini masih berlanjut atau enggak, dan apakah berita yang memicu penurunan Bitcoin ini disebabkan oleh Grayscale. Kita akan update lagi nanti guys. Kemudian kalau kita lansir ya dari harian Cryptopolitan diinformasikan bahwa ETF Bitcoin Spot memiliki AUM sebesar 28 miliar dolar guys. Wow, banyak sekali ya. Jadi dunia ETF Bitcoin ini menyaksikan lonjakan yang luar biasa dengan aset kelolaan atau AUM yang kini mencapai 28 miliar dolar. Pergeseran landscape kripto ini yang dikatalisasi oleh persetujuan sejumlah ETF Bitcoin baru-baru ini oleh Sekuritas dan Exchange Commission SEC mengubah sikap investor dan dinamika pasar. Eric Balkunas, analis ETF Bloomberg, menjelaskan ya fenomena ini dan mengungkapkan angka AUM yang mengejutkan. Dan tidak termasuk GBTC, arus kas masuk bersih baru untuk ETF ini adalah di 1,422 miliar dolar. Yang memimpin adalah IBIT dengan AUM di 500 juta dolar setara dengan 11.439 Bitcoin ya, diikuti oleh FBTC dengan 427 juta dolar. Dan masuknya modal ke dalam ETF Bitcoin ini bukan sekedar angka ya, dan ini adalah simbol kepercayaan yang berkembang dan perubahan paradigma dalam strategi investasi. Sentimen di antara para pemegang Bitcoin jangka panjang tetap optimis dan tidak terpengaruh ya oleh fluktuasi pasar jangka pendek, dan peristiwa halving secara luas diantisipasi sebagai katalisator ya untuk rally yang substansial seperti yang telah terjadi secara historis dengan jumlah pemegang jangka panjang yang mencapai rekor tertinggi dan pasar siap untuk pertumbuhan yang berkelanjutan guys. Dalam jangka pendek, fokus pasar dapat bergeser kembali ke penurunan untuk halving Bitcoin dan juga dampak historisnya terhadap harga. Banyak yang puas melihat Bitcoin berkonsolidasi di kisaran 50.000 dolar ya hingga 56.000 dolar dalam beberapa minggu mendatang dengan ekspektasi kekuatan yang lebih lanjut mungkin sekitar 60.000 dolar yang mengarah ke halving guys. Jadi kita tunggu ya apakah hype untuk halving Bitcoin ini bisa seperti hype pada saat rumor ETF Bitcoin Spot ini guys.
ini cukup menarik dan apakah ini bisa men-trigger harga Bitcoin ke depannya untuk merealisasikan ya harga di 50.000 atau mungkin nyampe di 60.000 guys. Oke, kita akan update terus. Dan masih dari Cryptopolitan diinformasikan bahwa Kevin O'Leary ini tidak ingin ada hubungannya guys dengan ETF spot Bitcoin. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika berbicara tentang dunia mata uang kripto, khususnya Bitcoin, pendapat dan strategi sangat beragam ya, seperti halnya mata uang itu sendiri. Dan masukan dari Kevin O'Leary sebagai pemodal Ventura dan tokoh televisi yang dikenal dengan wawasannya yang tajam di Shark Tank, O'Leary telah menjelaskan bahwa dia menghindari ETF Bitcoin. Alasannya, dia sudah berinvestasi dalam Bitcoin secara langsung dan tidak tertarik untuk membayar biaya tambahan untuk sesuatu yang dia yakini tidak menambah nilai pada portofolio investasinya guys. Meskipun O'Leary mungkin memiliki keraguan tentang ETF spot Bitcoin ya, dunia keuangan tidak dapat disangkal berkembang dengan alat investasi baru ini, dan masuknya pemain besar seperti Fidelity dan BlackRock dan juga pendekatan hati-hati dari regulator global serta akuisisi strategis oleh perusahaan seperti CoinShares, semuanya ini menunjukkan ya landscape yang berubah dengan cepat di mana mata uang digital semakin mendapatkan legitimasi guys. Dan karena pasar kripto terus berkembang, jelas bahwa ETF Bitcoin baik yang diterima atau yang dihindari oleh investor seperti O'Leary akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan investasi aset digital guys. Selain itu, masih kita lansir ya dari harian Cryptopolitan, diinformasikan bahwa MicroStrategy memerangi lonjakan video penipuan Bitcoin guys setiap hari. Jadi dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Michael Saylor sebagai ketua MicroStrategy Incorporated telah mengeluarkan peringatan kritis ya kepada komunitas Bitcoin yang mengenai meningkatnya prevalensi penipuan di dalam industri ini guys. Dan MicroStrategy, sebuah perusahaan intelijen bisnis dan perangkat lunak terkemuka, telah menemukan dirinya sering dieksploitasi oleh para penipu yang menyalahgunakan reputasinya sebagai pintu gerbang untuk menipu orang. Saylor mengungkapkan ya bahwa timnya tanpa lelah memerangi masalah ini dengan menghapus sekitar 80 video YouTube palsu per hari yang mempromosikan berbagai bentuk penipuan guys. Jadi kalau kalian lihat ya di YouTube itu, bahkan di iklan pada awal sebelum YouTube diputar ya, itu banyak beredar guys orang-orang dengan muka orang-orang terkenal ya, mungkin dari MicroStrategy, mungkin dari Ripple, Elon Musk dan lain-lain. Mereka tuh mempromosikan Bitcoin ataupun mempromosikan kripto-kripto yang lain guys dengan memberikan semacam event-event kayak gitu guys. Dan ini berkembang banyak ya, di Twitter juga ada, di Facebook juga ada ya, dimana mereka itu menggunakan teknologi deepfake guys. Kalau kalian tahu ya, teknologi deepfake ini yaitu merubah muka seperti muka orang yang kita inginkan, sehingga mereka bisa berkamuflase ya seperti orang yang diinginkan dan mempromosikan apa yang dia inginkan guys. Dan ini terjadi banyak sekali penipuan dengan korbannya, yaitu orang-orang awam ya yang tidak mengerti dengan adanya teknologi seperti deepfake kayak gini guys. Jadi kalian harus berhati-hati ya jika melihat video seperti ini, jangan sampai terpengaruh. Dan tentu saja jika mendapatkan kabar-kabar yang mungkin bisa dibilang agak aneh, kalian harus konfirmasi dulu ya, tanya kanan kiri mungkin kepada orang-orang yang lebih kredibel dalam hal-hal semacam itu, sehingga nanti kalian bisa menentukan ya apakah video tersebut ini adalah pemalsuan, sehingga nanti kalian bisa terhindar guys dari kerugian yang mungkin tidak kalian inginkan guys. Oke, jadi kalian harus berhati-hati di sini. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir ya dari Bitcoin Systemi, dan di sini diinformasikan guys bahwa dari data Whale Alert yang mengklaim ya lebih dari 100 miliar dolar dalam bentuk SRP didepositkan guys di bursa mata uang kripto guys, atau masuk ke exchange ya. Jadi menurut informasi yang beredar, diklaim bahwa sejumlah besar mata uang token XRP ya telah dikirim ke bursa mata uang kripto Binance dan juga Bitfinex. Whale Alert yang dikenal karena mengeluarkan pemberitahuan alarm tentang transaksi paus besar mengklaim bahwa lebih dari 147 miliar dolar dalam bentuk token Ripple telah ditransfer guys ke bursa mata uang kripto Binance dan Bitfinex. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi karena jumlah XRP yang beredar secara keseluruhan itu adalah 54 miliar XRP. Kemudian CEO dari Bitfinex yaitu Paulo Ardoino juga membuat pernyataan tentang masalah ini guys. Jadi seseorang mencoba menyerang Bitfinex melalui serangan pembayaran sebagian katanya. Dan serangan itu gagal karena Bitfinex memproses bidang data yaitu delivered amount dengan benar. Dan tampaknya penyerang ini benar-benar mengirim ya lebih dari 147 miliar dolar dalam bentuk token XRP ya,
senilai transaksi penipuan ke Bitfinex dan Binance sebagai bursa utama lainnya ya, menggunakan fitur pembayaran sebagian atau partial payment attack yang memungkinkan pengirim bertransaksi melakukan pembayaran mengirimkan kurang dari jumlah yang ditentukan guys. Jadi ini hanyalah trik ya dari peretas guys untuk melakukan hacking, dan untung saja ini masih bisa diatasi karena transaksinya sangat mencurigakan ya. Jadi itu hanya sebagai intermezzo aja ya, dan untuk informasi lebih lanjut lagi, untuk info-info yang belum sempat kita sampaikan di sini ya, nanti kita akan share di Twitter. Dan juga untuk akun Telegram Indo Gems kami akan membagi dua ya secara khusus guys. Jadi nanti ada grup obrolannya sendiri dan juga ada channel Telegramnya guys. Dimana untuk grup Telegramnya nanti kita akan informasikan hal-hal ataupun info-info terupdate ya dari project-project kripto secara umum. Dan juga kalau untuk channel di Telegramnya nanti kita akan khususkan untuk info-info di seputar airdrop project-project potensial guys. Jadi buat teman-teman semua yang mencari airdrop baru ataupun project-project kripto yang masih dalam masa testnet dan lain-lain, nanti kalian bisa gabung ya di akun Telegram channel kita. Dan buat teman-teman yang ingin berdiskusi tentang update-update terbaru dari project-project kripto, nanti kalian bisa ngobrol bareng-bareng di situ ya di grup obrolan Telegram guys. Oke, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan seperti biasa guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.